Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, para pemirsa MH Imtiaz di mana saja Anda berada, semoga rahmat serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai kehidupan kita. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat yang Ia berikan kepada kita, nikmat kehidupan, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, nikmat Islam, semua nikmat itu telah menjadikan kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang disertai dengan keimanan, kesehatan yang disertai dengan keislaman menjadikan kita bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita berharap ketaatan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan kita melaksanakannya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan juga dengan kita melaksanakan ketaatan itu semata-mata mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga kepada keluarga dan para sahabat beliau. Mudah-mudahan dengan kita terus memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dicatat di bagian daftar umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beliau di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan membahas bab yang ke-6 dari kitab Mukasyafatul Qulub. Bab yang akan membahas tentang al-ghaflah, fil ghaflah, tentang ghaflah. Ghaflah secara bahasa bisa diartikan dengan lalai. Dia juga bisa diartikan sebagai ketidakpedulian, sebagai ketidakperhatian, sebagai kealpaan. Ini beberapa kalimat, beberapa kata yang mewakili pemaknaan dari kalimat ghaflah, dari kata ghaflah. Namun tentu yang ingin kita pahami dari kata ghaflah ini adalah maknanya, makna hakikinya di dalam ilmu tasawuf. Sebagian ulama menjelaskan bahwa ghaflah itu adalah kondisi seseorang terhijab dari mengetahui hakikat sesuatu. Sehingga kondisi itu menyebabkan dia lalai, menyebabkan dia tidak peduli, menyebabkan dia tidak memperhatikan sesuatu yang ia tidak mengetahui hakikatnya. Ketika seseorang tidak mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan lalai terhadap Allah. Ia akan lalai terhadap perintah-perintah Allah. Ia akan lalai terhadap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga halnya ketika seseorang tidak mengetahui hakikat hari akhir, hakikat hari kiamat, dia tidak akan mempedulikannya. Dia tidak akan memberikan perhatian kepadanya dengan melaksanakan amal-amal yang bisa mengantarkannya kepada kebahagiaan di hari akhir nanti. Para pemirsa rahimakumullah, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala memulai pembahasan tentang ghaflah ini dengan mengatakan, Al-ghaflatu tazidul hasrah. Lalai itu, ketidakpedulian itu, kealpaan itu bisa menambahkan penyesalan. Al-ghaflatu tuzilun ni'mata wa tahjubu 'anil khidmah. Ghaflah itu bisa menghilangkan
nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Ia berikan kepada kita. Wa tahjubu 'anil khidmah, dan dia bisa menghalangi seseorang dari melakukan khidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ghaflatu tazidul hasad. Ghaflah itu bisa juga menambah rasa dengki di dalam hati seseorang. Al-ghaflatu tazidul malamata wan nadamah. Ghaflah itu juga bisa menambahkan ketercelaan dan penyesalan di dalam hati seseorang. Itulah akibat buruk dari ghaflah, akibat buruk dari sifat lalai, akibat buruk dari tidak peduli terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak peduli terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, akibat dari lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hukiya anna ba'da salihin ra'a ustadzahu fil manam. Diceritakan bahwa sebagian orang soleh memimpikan gurunya di sebuah tidurnya. Fasa'alahu, lalu orang soleh ini, orang soleh yang memimpikan gurunya ini bertanya kepada gurunya, ayyul hasrati azamu indakum? Penyesalan apa, kerugian apa yang paling besar menurut kalian? Faqala hasratul ghaflah. Maka si guru pun menjawab, penyesalan yang paling besar, kerugian yang paling besar menurut kami adalah kerugian yang diakibatkan oleh ghaflah, penyesalan yang diakibatkan oleh sifat lalai. Waruya anna ba'dahum ra'a Dhunnun al-Misri fi manamihi. Diriwayatkan juga bahwa sebagian orang-orang soleh itu melihat Dhunnun al-Misri fi manamihi, di dalam tidurnya. Ada sebagian orang soleh yang memimpikan Dhunnun al-Misri. Faqala lahu, lalu si soleh atau orang soleh yang memimpikan Dhunnun al-Misri itu bertanya kepada Dhunnun, ma fa'alallahu bika? Apa yang dilakukan Allah kepadamu? Faqala, maka Dhunnun al-Misri menjawab, awqafani baina yadayhi wa qala li, ya mudda'i, ya kadzab, idda'aita mahabbati thumma ghafalta anni. Allah memberhentikan saya dan memberdirikan saya, menjadikan saya berdiri di hadapannya, menyuruh saya berdiri di hadapannya, lalu mengatakan kepada saya, ya mudda'i, ya kadzab, wahai orang yang suka mengklaim, wahai orang yang suka mengaku, wahai pendusta, idda'aita mahabbati thumma ghafalta anni. Engkau mengaku, mengklaim cinta kepada saya, kemudian engkau lalai dan melupakan saya. Anta fi ghaflatin wa qalbuka sahi, dhahabal umru wa dhunubu kamahi. Engkau berada di dalam kelalaian, hatimu lalai, usiamu berlalu, sementara dosa-dosa terus engkau lakukan, sebagaimana engkau selalu melakukan dosa-dosa itu. Hukiya anna rajulan minas salihin ra'a walidahu fi manamih. Diceritakan pula bahwa seorang laki-laki dari orang soleh pernah melihat bapaknya di dalam tidurnya, pernah memimpikan bapaknya. Faqala ya abati, kaifa anta wa kaifa haluk? Lalu si laki-laki soleh yang memimpikan bapaknya ini bertanya kepada bapaknya, ya abati, kaifa anta? Wahai bapakku, bagaimana engkau? Wa kaifa haluk? Dan bagaimana keadaanmu? Faqala lahu, maka si bapak itu pun berkata kepada anaknya, ya waladi, ishna fid dunya ghafilin wa mutna ghafilin. Wahai anakku, kami hidup di dunia
dalam keadaan lalai, dan kami pun meninggalkan dunia dalam keadaan lalai. Itu artinya ada penyesalan yang besar yang dirasakan oleh si bapak, sehingga dia merasakan bahwa kesengsaraan hidup yang diakibatkan oleh sifat lalai sangat dirasakan oleh si bapak, yang menyebabkan dia merasa rugi dengan sifat lalai yang telah dia lakukan, dengan keadaan hati yang terhijab dari kebenaran yang telah dia alami. Wa fi Zahri Riyad, kana Yaqub alaihissalam mu'akhiyan li malakil maut. Dan disebutkan di dalam kitab Zahrul Riyad, dijelaskan, dikisahkan, kana Yaqub alaihissalam mu'akhiyan li malakil maut. Adalah Nabi Yaqub alaihissalam merupakan orang yang mempersaudarakan dirinya dengan malaikat maut. Fazarahu, lalu pada suatu hari malaikat maut mengunjungi Nabi Yaqub. Faqala lahu Yaqub, maka Nabi Yaqub bertanya kepada malaikat maut, ya malakal maut, azairan ji'ta am qabidan ruhi? Wahai malaikat maut, apakah kedatanganmu hanya untuk sekedar berkunjung atau untuk mencabut nyawa saya? Faqala, maka malaikat maut menjawab, bal zairan, saya datang kemari bukan untuk mencabut nyawa, tapi hanya sekedar berkunjung, kunjungan biasa. Qala, maka Nabi Yaqub berkata lagi kepada malaikat maut, fa inni as'aluka hajatan, sungguh saya ingin memohon kepadamu, saya ingin meminta kepadamu satu hajat. Qala, malaikat maut bertanya, wa ma hiya, dan apa hajat yang kamu ingin pinta kepada saya itu? Qala, Nabi Yaqub berkata, an tu'limani idza dana ajali wa aradta an taqbida ruhi. Hajat yang saya ingin minta darimu itu, agar engkau memberitahukan kepada saya apabila ajal saya sudah dekat dan kamu ingin mencabut nyawa saya. Faqala, maka malaikat maut menjawab, na'am, ya, saya akan memberitahukan kepadamu dengan ursilu ilaika rasulain aw thalatha. Saya akan memberitahukan kepadamu bahwa ajalmu sudah tiba dengan cara mengutus 2 orang utusan atau 3 orang utusan. 2 utusan atau 3 utusan. Falamman qada ajaluhu ata ilaihi malakul maut. Maka manakala ajal Nabi Yaqub alaihissalam telah tiba, datanglah malaikat maut kepada Nabi Yaqub. Faqal, lalu Nabi Yaqub bertanya seperti pertanyaan yang biasa beliau tanyakan kepada malaikat maut setiap malaikat maut datang mengunjungi beliau. Beliau menanyakan, azairan ji'ta am liqabdi ruhi? Apakah kedatanganmu saat ini hanya sekedar untuk berkunjung atau untuk mencabut nyawa saya? Faqal, liqabdi ruhi. Malaikat maut menjawab, kedatangan saya kali ini untuk mencabut nyawa Anda. Faqal, maka Nabi Yaqub protes dengan mengatakan, awalasta kunta akhbartani annaka tursilu ilayya rasulain aw thalatha? Bukankah engkau pernah berkata kepada saya dan berjanji kepada saya untuk mengutus 2 orang utusan atau 3 orang utusan? Bukankah itu pernah engkau janjikan? Engkau akan mendatangkan, engkau akan membawakan, engkau akan mengutus 2 atau 3 utusan kepada saya. Qala, qad fa'altu. Malaikat maut menjawab, saya sudah melakukannya. Saya sudah mengutus 2 atau 3 utusan kepada Anda. Apa itu? Bayadu sya'rik. Yang pertama adalah
memutihnya rambut Anda. Perubahan yang terjadi pada rambut Anda, yang tadinya hitam, sekarang menjadi putih. Itu adalah utusan saya. Bayadu sya'rika ba'da sawadi. Putihnya rambut Anda setelah dia berwarna hitam. Wa dha'fu badanika ba'da quwwati. Dan lemahnya kondisi tubuh Anda setelah dia mengalami kekuatan. Melemahnya tubuh Anda itu adalah utusan saya. Utusan yang memberitahukan kepada Anda bahwa ajal Anda sudah dekat. Wanhina'u jismika ba'da istiqamati. Dan membungkuknya badan Anda, membungkuknya tubuh Anda. Setelah tubuh Anda itu tadi tegap, lurus ketika masih muda. Ketuaan Anda ini yang disertai dengan memutihnya rambut, kemudian lemahnya fisik, serta membungkuknya postur tubuh Anda, itu adalah utusan-utusan yang saya utus untuk memberitahukan bahwa ajal Anda sudah dekat. Hadhihi rusuli ya Yaqub. Ini adalah utusan-utusan saya, wahai Yaqub. Ila bani Adam qabla al-maut. Kepada anak keturunan Adam sebelum ia mengalami kematian. Memang, pemirsa rahimakumullah, tidak semua manusia yang Allah cabut nyawanya itu didatangi oleh utusan-utusan malaikat maut ini. Karena tidak sedikit anak-anak bahkan ketika ajalnya sudah tiba, Allah cabut nyawanya. Anak yang baru menginjak usia remaja, Allah cabut nyawanya karena ajalnya sudah tiba. Tanpa ada utusan yang dikirim oleh malaikat maut mendatangi orang itu, mendatangi anak itu. Hanya orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pada usia tua yang bisa mendapati utusan-utusan malaikat maut ini. Maka kalau orang diberikan usia lanjut oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia lalai tentang kewajiban-kewajibannya kepada Allah dalam usia lanjut itu, dia lalai bahwa ajalnya sudah dekat dan dia tidak melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, itulah kelalaian yang sebenarnya. Padahal utusan-utusan malaikat maut sudah ada pada dirinya. Madad dahr wal ayyam wa dhanbu hasilu wa jaa rasulul maut wal qalbu ghafilu. Na'imuka fid dunya ghururun wa hasratun wa 'aishuka fid dunya muhalun wa batilu. Madad dahr wal ayyam wa dhanbu hasilu. Masa-masa dan hari-hari telah berlalu, sementara dosa tetap saja dilakukan. Wa jaa rasulul mauti wal qalbu ghafilu. Utusan malaikat maut telah datang, tapi hati tetap saja lalai. Na'imuka fid dunya ghururun wa hasratun. Kesenanganmu di dalam kehidupan dunia itu adalah tipu daya, itu adalah tipuan yang akan mendatangkan penyesalan. Wa 'aishuka fid dunya muhalun wa batilu. Dan kehidupanmu, kekekalan di dalam kehidupanmu di dunia ini adalah sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak akan pernah terjadi. Karena Allah menciptakan dunia pasti akan binasa, dan orang-orang yang ada di kehidupan dunia pasti akan mati ketika ajalnya sudah tiba. Qala Abu Ali Ad-Daqqaq. Abu Ali Ad-Daqqaq pernah berkata, dakhaltu ala rajulin salihin a'uduhu. Saya pernah masuk ke rumah seorang laki-laki soleh untuk menjenguknya. Wa huwa maridun. Pada saat dia sedang sakit. Wa kana minal masyayikhil kibar. Dan laki-laki ini termasuk guru besar di zamannya. Salah seorang guru besar di zamannya. Wa haulahu talamidhuhu. Di sekitarnya ada murid-muridnya. Wa huwa yabki.
dia pada saat itu sedang menangis ketika dia dikelilingi oleh murid-muridnya itu. Waqad balagha ardhalal umur, dan sungguh dia sudah mencapai usia lanjut. Dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup sampai usia lanjut. Faqultu lahu, lalu saya katakan kepadanya. Abu Ali Ad-Daqqaq mengatakan, faqultu lahu, lalu saya katakan kepadanya, pada guru besar itu, ayyuha syekh, mimma buka'uka a'la dunya. Wahai syekh, wahai tuan guru, kenapa Anda menangis? Apa yang menyebabkan tangisan Anda? A'la dunya, apakah Anda menangisi dunia ini? Faqal, maka syekh itu menjawab, kalla, tidak, sama sekali tidak. Saya tidak menangis karena dunia, saya tidak menangisi dunia ini. Bal abki ala fauti salati, tapi saya menangis karena ada satu solat yang saya tinggalkan. Qultu, saya katakan, kata Abu Ali Ad-Daqqaq, wa kaifa dzalika wa qad kunta musaban wa qad kunta musalliyan. Bagaimana Anda bisa mengatakan hal itu? Anda mengatakan saya telah meninggalkan satu solat. Wa qad kunta musalliyan, padahal engkau telah melakukan solat. Qala, maka syekh itu mengatakan, li'anni qad baqitu yaumi hadha wa ma sajadtu illa fi ghaflah wa la rafa'tu ra'si illa fi ghaflah wa ha ana amutu 'ala al-ghaflah. Syekh itu menjawab, kenapa dia merasa bahwa ia telah meninggalkan solat, padahal dia telah melaksanakan solat. Dia menjawab, li'anni qad baqitu yaumi hadha wa ma sajadtu illa fi ghaflah. Karena saya menjalani sisa-sisa hari saya ini dan saya tidak sujud kecuali dalam keadaan lalai. Wala rafa'tu ra'si illa fi ghaflah, dan saya tidak mengangkat kepala saya dari sujud saya itu kecuali dalam keadaan lalai. Wa ha ana amutu 'alal ghaflah, dan sekarang saya akan mati dalam keadaan lalai. Thumma innahu tanaffasa as-su'ada, kemudian ia pun bernafas seperti napas orang yang sedang mendaki bebukitan, mendaki dataran tinggi. Tersengal-sengal napasnya. Wa ansyada yaqul, dan dia pun bersenandung seraya berkata, tafakkartu fi hasyri wa yaumi qiyamati wa sabaha khaddi fil maqabiri thawiya faridan wahidan ba'da izzin wa rif'atin rahinan bijurmi wat turabu wisadiya. Tafakkartu fi tulil hisabi wa irdihi wa dhulli maqami hina u'ta kitabiya walakin raja'i fika rabbi wa khaliqi bi annaka ta'fu ya ilahi khata'iya. Tafakkartu fi hasyri wa yaumi qiyamati, saya berpikir tentang kondisi saya nanti pada saat saya dikumpulkan di padang mahsyar, dan saya berpikir tentang hari kiamat. Wa sabaha khaddi fil maqabiri thawiya, duhai pipiku yang ditempelkan di tanah pekuburan dalam keadaan terlentang, faridan wahidan ba'da izzin wa rifatin, dalam keadaan menyendiri, seorang diri, sesudah saya hidup dalam keadaan mulia, dikelilingi oleh banyak murid, wa rifatin, dan hidup dalam kondisi sangat dimuliakan dan disanjung-sanjung oleh banyak murid saya. Rahinan bijurmi wat turabu wisadiya, tergadai dengan dosa saya sementara tanah menjadi bantal saya.
tafakkartu fi tulil hisabi wa irdihi. Saya berpikir tentang lamanya hisab dan tentang amal-amal saya yang akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang panjangnya dan lebarnya hisab yang akan Allah lakukan terhadap diri saya. Saya berpikir tentang hal itu. Wa dhulli maqami hina u'ta kitabiyah. Dan hinanya kedudukan saya ketika saya diberikan kitab amal saya. Walakin raja'i fika rabbi wa khaliqi. Akan tapi harapanku kepadamu, wahai Tuhanku, wahai penciptaku, bi annaka ta'fu ya ilahi khata'iyah. Dengan bahwa engkau memaafkan, wahai Tuhanku, semua kesalahan-kesalahanku. Itulah harapanku kepadamu ya Allah. Engkau memaafkan, engkau mengampuni semua kesalahan-kesalahanku. Ghaflah para pemirsa rahimakumullah. Ini adalah sifat dan kondisi yang sangat ditakuti oleh orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena dia merupakan sesuatu yang kalau orang diberikan sifat ini di dalam hatinya, itu adalah awal dari kesengsaraan kehidupan, baik kehidupan di dunia, lebih-lebih kehidupan di akhirat. Ghaflah adalah kondisi di mana seseorang mungkin mengingat kewajiban-kewajibannya, mungkin mengetahui perintah-perintah Allah, mengetahui larangan-larangan Allah, tapi dia tidak peduli, dia kurang memperhatikan perintah-perintah Allah untuk dia laksanakan. Dia kurang memperhatikan, tidak memedulikan larangan-larangan Allah untuk dia tinggalkan. Sederhananya, ketika kita berada di suatu tempat, yang di tempat itu banyak orang yang ada di sekitar kita. Di antara orang-orang yang ada di tempat itu, ada guru yang kita hormati, yang kita agungkan, yang kita muliakan. Tapi dengan kesibukan kita berbincang dengan teman-teman sejawat kita, kita tidak memperhatikan keberadaan guru yang kita hormati itu. Sehingga kita pun tidak memberikan penghormatan kepadanya dengan tidak menghampirinya dan menunjukkan adab kita sebagai murid terhadap guru kita. Ghaflah juga bisa kita deskripsikan sebagai sesuatu keadaan, sebagai suatu sifat yang menjadikan seseorang kurang menghargai sesuatu yang layak untuk dihargai, kurang memuliakan orang-orang yang layak untuk dimuliakan. Bisa saja dia mengetahui orang itu layak untuk dimuliakan, pantas untuk dihargai, tapi dengan adanya sifat ghaflah di dalam dirinya, dia tidak memberikan penghargaan dan pemuliaan itu. Kita mengetahui bulan Ramadan yang sekarang kita berada di dalamnya adalah bulan yang penuh dengan kebaikan. Kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman di bulan Ramadan akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang berlipat-lipat ganda. Kita mengetahui hal itu dan banyak orang beriman yang mengetahui hal itu. Tapi apakah semua kita yang mengetahui hal itu bisa memanfaatkan kemuliaan dan kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan di bulan Ramadan ini? Banyak di antara kita yang mengetahui fadilah menuntut ilmu yang dijelaskan oleh Allah, yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Tapi apakah semua yang mengetahui fadilah-fadilah menuntut ilmu itu tergerak untuk menuntut ilmu? Maka secara mudah kita mengetahui bahwa ghaflah itu
di dalam hal menuntut ilmu dan mengetahui keutamaan-keutamaannya adalah kondisi ketika seseorang berada di suatu tempat yang di sana ada majelis ilmu, tapi dia tidak tergerak untuk mendatangi majelis ilmu itu. Padahal dia tahu keutamaan-keutamaan orang untuk menuntut ilmu. Keutamaan-keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang yang mendatangi majelis ilmu, untuk orang-orang yang mendatangi majelis zikir. Kita tahu keutamaannya. Tapi ketika kita tidak memberikan sesuatu yang menunjukkan kita memperhatikan keutamaan-keutamaan itu, peduli dengan keutamaan-keutamaan itu, itulah yang disebut dengan ghaflah. Ketika tidak tergerak hati kita untuk datang ke majelis ilmu, padahal kita mengetahui fadilah-fadilah menuntut ilmu, fadilah hadir di majelis ilmu, itu adalah sifat ghaflah yang ada pada diri seseorang. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan sifat ghaflah ini ada pada hati kita. Sifat yang bisa menyebabkan kita mendapatkan penyesalan dan kerugian di dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun kehidupan kita di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.